Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan katsiran kama amal fantahu amanah anhu wazar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala tabaraka wa ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita dari dahulu sampai saat ini, berupa kenikmatan hidup yang telah kita rasakan, nikmat yang kita sadari dan walaupun tanpa kita sadari telah kita pakai sampai saat ini. Hadirin sekalian, itu adalah nikmat Islam yang pertama. Alhamdulillah kita telah dijadikan sebagai umat Islam karena manusia yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh Rasulullah adalah mereka yang beragama Islam. Orang beragama Islam yang menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di dalam kitabullah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman inilah calon-calon penghuni surga, calon-calon khalifah dan pejuang agama yang mulia ini. Orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir pada masjid yang mulia ini. Yang ketiga adalah nikmat sehat. Dengan kesehatan inilah manusia dapat merasakan kesenangan hidup, nikmat dari Allah yang membuat manusia itu mengerti arti makna tujuan hidup di muka bumi ini. Hadirin sekalian, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in zakartum la azidankum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Sesungguhnya tatkala kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian ingkar, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan manusia, membawa umat ke jalan yang benar melalui sunnah-sunnah beliau di dalam syariat agama Islam yang mulia ini. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah mengingat Nabi Muhammad, hadirin sekalian, dengan membaca sholawat dan menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas sebuah tema tentang sholat adalah bukti ketaatan dan kebutuhan kita dalam hidup ini. Masyaallah muslimin,
Sedang jemaah rahimakumullah, hari ini, saat ini banyak kita perhatikan umat Islam yang melakukan sholat dengan bermalas-malasan. Seakan-akan ia terpaksa mengerjakan sholat karena sibuk bekerja satu hari, sibuk mencari nafkah, sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga badan manusia itu menjadi lelah. Ya sholat, ia akhirkan waktu sholat, badannya sudah lelah, lalu ia melakukan sholat secara bermalas-malasan, seakan ia dipaksa mengerjakan sholat. Kadang ia tidak tahu rakaat berapa yang telah ia lakukan dalam sholat. Itu kebanyakan sholat kaum muslim saat ini hadirin, sibuk dengan duniawi. Ingatan, pikiran mereka melayang entah kemana dalam sholat, atau waktu sholat ia memikirkan sesuatu. Ia tidak tahu, ia sholat yang sedang ia sembah adalah Tuhan Rabbul Alamin, Allah yang ia sembah, tapi akalnya entah kemana. Maka tatkala sholat selesai, ia lakukan selesai pula pemikirannya. Hadirin sekalian, alangkah meruginya, alangkah celakanya manusia itu yang merugi dalam sholatnya. Ini sama artinya dengan sholat orang munafik. Orang munafik mereka sholat, tetapi Allah sediakan tempatnya di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena ia sholat lalai, malas-malasan dan tergesa-gesa dalam melakukan sholat. Ia sholat tetapi tempat di dalam neraka Allah ciptakan untuk mereka. Nah, hadirin sekalian, harus kita ketahui hadirin sekalian, ada beberapa sholat yang dilakukan oleh orang munafik, dan ini harus kita hindari dalam diri kita hadirin, agar kita tidak menjadi manusia yang munafik. Yang pertama adalah, perhatikan orang yang mengakhirkan sholat. Sering kita lihat dia bangun sholat subuh, tatkala sudah hampir sholat duha, jam 7 pagi dia baru melakukan sholat subuh, lalu sholat zuhur dilakukan jam 3 hampir masuk waktu asar, sholat asar dia lakukan sudah hampir maghrib, sholat maghrib dilakukan jam 7, bahkan sholat isya dia lakukan sampai tengah malam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya. Itu yang pertama hadirin, orang munafik yang selalu melalaikan waktu sholat. Yang kedua adalah sholat tidak khusyuk dan tidak menjaga tumanina. Artinya Rasulullah telah pernah memerintahkan seseorang, wahai fulan, ulangi sholat engkau sholat tidak benar. Maka Rasul bersabda, ketika engkau berdiri untuk sholat, ucapkan takbir
itulah ciri-ciri orang munafik yang merugi di dalam sholatnya. Sholat adalah tiang agama. Agama ini tidak akan tegak tanpa sholat yang benar, hadirin sekalian. Sholat adalah ibarat pondasi dalam agama ini yang menopang syariat Islam. Jika sholat itu tidak benar, syariat Islam tidak akan tegak, hadirin sekalian. Dan perhatikan, hal yang pertama dihisab kelak di akhirat, dia mulisa. Yang dipertanyakan yang pertama sekali di akhirat adalah tentang sholat. Jika sholat seorang itu baik, semua amal yang dia lakukan di muka bumi ini akan menjadi baik. Tetapi jika sholat itu rusak, semua yang dia lakukan di muka bumi ini, amal perbuatan dihitung rusak, hadirin sekalian. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Agar hidup selamat di dunia dan akhirat, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu. Caranya, hadirin sekalian, bagaimana caranya agar selamat hidup dunia dan di akhirat? Caranya adalah yang pertama, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, karena Ia menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan umat, menciptakan segala isinya, termasuk manusia dan jin. Dan tujuannya, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita dengar, wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku dan menyembahku. Jadi sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan sholat yang benar, yang baik dan benar. Maka di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayuhan nasu tuwaqarahu ilallahi Allahu huwal ghaniyul hamid. Artinya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkanku. Aku yang maha kaya, tidak membutuhkan kalian. Aku lagi maha terpuji, kata Allah Subhanahu. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama tentang sholat kebutuhan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da
zinata ala qulubihim wallahi suqufahum Allahumma damiril yahuda wa israeliya wa saddid samlahum wa farriq jami'ahum Allahumma ansur ala mujahidina ada wa ada adin birahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah